Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan selalu senantiasa memberikan dukungan kepada channel ini dengan senantiasa menunggu video baru dari kami dan senantiasa menyumbangkan like, subscribe serta komentarnya demi kemaslahatan channel ini. Dan jangan lupa kita selalu ingatkan untuk memberikan dukungan dan membagikan video ini. Cerita kali ini kita akan mulai, yaitu tentang sebuah lakon yang akan menjadi penentu juga tentang terbukanya pintu menuju Ramayana. Cerita kali ini adalah bercerita tentang Rama Bergawa Mukswa. Kali ini kita akan menceritakan tentang karakter favorit kita ini dan bagaimana jalan kematian dari Rama Bergawa. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Mari simak video ini sampai habis dan berikan komentar kalian kepada video ini. Kita buka video ini. Jom saksikan. Cag. Scene bermula dari sebuah hutan rimba, yaitu sebuah hutan yang sangat lebat yang tidak ada siapapun di sana. Pohon-pohon menjulang tinggi, bahkan sudah ada yang berjanggut dan berakal serta menggantung akar di langit-langit pohon. Hampir tidak ada sinar cahaya matahari yang masuk ke dalam hutan ini, sehingga menimbulkan suasana yang lembab. Adalah seorang raja dari negara Mahesa Paksa, yaitu Prabu Jonggarba, yang datang ke hutan ini sendiri. Prabu Jonggarba sendiri datang ke hutan ini adalah untuk memenuhi undangan dari seorang yang bernama Rama Bergawa. Rama Bergawa mengirimkan sebuah surat tantangan kepadanya, dan tentu saja Prabu Jonggarba datang untuk memenuhi tantangan dari Rama Bergawa. Prabu Jonggarba adalah salah seorang yang memiliki dendam terhadap saudara dari Rama Bergawa, yaitu Patih Suwanda yang sudah lama meninggal. Demi membalaskan dendamnya itu, Prabu Jonggarba hendak membunuh Rama Bergawa. Namun setibanya di hutan itu, Prabu Jonggarba pun bingung. Bingung karena hendak menemukan sebuah situ, yaitu yang disebut dengan Situ Nirmala. Di dalam surat itu pun tercantum bahwa Rama Bergawa ada di tempat sekitar situ tersebut. Namun setelah lama mencari, tidak ditemukan sebuah situ dan tidak ada seorang pun di sini, dan suasana semakin mencekam karena hutan yang sangat lebat dan lembab. Kemudian Prabu Jonggarba pun tiba-tiba mendengar suara seseorang, dan ternyata setelah didekati adalah seorang satria, seorang anak muda. Prabu Jonggarba pun kemudian langsung menyangka bahwa seorang pemuda ini adalah Rama Bergawa. Namun setelah ditanya, ternyata satria itu adalah bernama Gopala Seta dari negara Parangsewu. Gopala Seta adalah merupakan orang yang sama yang menerima surat tantangan, yaitu dari Rama Bergawa, dan hendak menyusulnya ke Telaga Nirmala. Lalu kemudian mereka berdua pun yang sama-sama menerima surat tantangan dari Rama Bergawa pun datang dan mencari Situ Nirmala. Tak lama berselang setelah tiba di tengah hutan tersebut, tibalah mereka di tepi Situ Nirmala. Di tengah-tengah situ tersebut tentu saja terdapat sebuah rumah kecil yang mereka sangka Rama Bergawa ada di dalam sana. Mereka tidak berani menyeberang karena di dalam sungai Nirmala itu terdapat ratusan buaya serta ular-ular yang sangat besar, dan tentu saja mereka bisa dilahap dengan mudahnya. Lalu dengan suara yang sangat keras pun Prabu Jonggarba pun memanggil Rama Bergawa untuk datang ke tepi situ. Namun benar saja, tanpa mereka sadari, Rama Bergawa yang langsung datang dari gubuk itu tiba dan seakan berjalan di atas air, yaitu menginjak semua hewan-hewan buas yang ada di telaga tersebut, dan akhirnya sampai ke tepi Danau Nirmala. Melihat perawakan dari Rama Bergawa, mereka berdua pun merasa kaget. Rama Bergawa adalah seorang pria tua yang gagah dengan otot di sana-sini dan menjinjing dua buah senjata yang sangat dahsyat. Senjata tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kapak dowung dan tombak Balgawasta.
Melihat kengerian daripada dua senjata itu membuat siapapun yang melihatnya menjadi merinding. Mereka mengatakan bahwasanya mereka menyanggupi tantangan dari Rama Bergawa dengan datang ke tempat ini. Lalu Rama Bergawa pun dengan senang hati menunjukkan keramah tamahannya dan menantang kedua satria tersebut. Lalu dengan tiba-tiba Prabu Jonggarba pun langsung melancarkan serangan kepada Rama Bergawa. Rama Bergawa pun kemudian membalas serangannya dan pertempuran dahsyat pun kemudian terjadi. Dengan maraknya pertempuran dari kedua satria ini, tentu saja pertempuran tidak seimbang. Rama Bergawa yang banyak menguasai ilmu kemudian menguasai pertarungan. Namun pertarungan mereka berdua pun sempat mengguncangkan seisi hutan, dan kemudian Prabu Jonggarba pun terkulai lemah dengan serangan Rama Bergawa. Prabu Jonggarba pun melesatkan sebuah tombak pusaka, namun dengan mudahnya ditangkap oleh Rama Bergawa. Kemudian Rama Bergawa pun mencabut sebuah senjata, yaitu kapak duwungnya, dan kemudian melemparkan kapak duwungnya menuju kepada Prabu Jonggarba. Suara dari lesatan kapak duwung itu sangat menakutkan, bagaikan teriakan-teriakan dari alam jin barakasakan yang ada di hutan itu. Lalu tanpa bisa menghindar karena terlalu cepat dan terlalu besar kapak duwung itu mengenai leher daripada Prabu Jonggarba. Secara sejenak dan serentak dengan tegas, kemudian tubuh yang terhempas dari Prabu Jonggarba masuk ke dalam situ nirmala. Kemudian tubuh Prabu Jonggarba pun dimakan oleh hewan-hewan buas yang ada di dalam situ nirmala tersebut hingga tidak tersisa. Melihat kejadian itu, kemudian Gopala Seta pun merasa merinding dan mengaku kalah dan menyerah kepada Rama Bergawa, kemudian lari dari tempat itu. Rama Bergawa pun sekali lagi membunuh seorang raja dan tidak menemukan seseorang yang bisa mengakhiri hidupnya. Sempat kita ceritakan di dalam cerita sebelumnya bahwasanya Rama Bergawa menantang para kesatria, menantang para raja agar dapat menjemput dari kematiannya. Karena terlalu lama menunggu dan karena terlalu tua dia hidup di alam dunia ini, dia pun merasa sangat frustasi dan hendak untuk melakukan upaya bunuh diri. Banyak upaya yang dia lakukan, tentu saja dengan cara yang bermacam-macam. Dengan salah satu caranya yaitu yang akan dia lakukan sekarang. Saking frustasinya ia karena tidak bisa mati, kemudian Rama Bergawa pun menceburkan dirinya ke dalam situ yang banyak dengan buaya dan hewan-hewan buas. Namun sekali lagi bukan Rama Bergawa yang mati, namun para hewan-hewan liar itu pun yang menghindar dan mati seketika di tangan Rama Bergawa. Begitulah perjalanan Rama Bergawa yang kembali kita saksikan setelah beberapa lama, beberapa episode lalu kita saksikan. Lalu scene kemudian kita rubah kembali, yaitu di Jalan Setapak yang dekat dengan hutan. Raden Regawa dan Dewi Sinta serta diaping oleh Raden Laksmana yang baru pulang dari negara Mantili sedang berbulan madu menuju perjalanan ke negara Ayodhya. Kemudian secara tiba-tiba Raden Regawa mendengarkan suara dentuman yang sangat keras, dan tidak sengaja dentuman itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari dalam hutan. Ternyata setelah diselidiki dan ditunggu sejenak, dentuman itu semakin keras dan semakin mendekat. Ternyata dentuman itu berasal dari seorang Rama Bergawa. Rama Bergawa sedang menjatuhkan dan menumbangkan pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya, bertujuan untuk membunuh dirinya sendiri dengan menyundul dan membenturkan kepalanya kepada pohon-pohon tersebut. Namun bukan kepalanya yang pecah, tapi pohon-pohon itulah yang tumbang dan berserakan di mana-mana. Melihat kejadian itu, Raden Regawa pun kemudian bertanya dan menghentikan perjalanan. Rama Bergawa pun kemudian dengan marah lalu menantang Raden Regawa untuk bertarung.
Raden Ragawa yang tidak mengerti kemudian bertanya kenapa mereka harus bertarung. Kemudian Rama Bergawa pun menjelaskan bahwasanya dia datang untuk merampok dia. Tentu saja penjelasan merampok ini adalah sebuah alasan untuk dia bisa bertarung dengan Ragawa. Kemudian Ragawa pun dengan niat membela dirinya kemudian meladeni dari Rama Bergawa. Namun sebelum itu Raden Laksmana tiba-tiba menyerang kepada Rama Bergawa. Namun hanya dengan satu tangan Raden Laksmana ditampar dan kemudian terlempar hingga sangat jauh hanya dengan satu tangan. Raden Ragawa dan Dewi Sinta tentu saja terkejut dengan kekuatan dari Rama Bergawa. Lalu Raden Ragawa pun melayani Raden Rama Bergawa. Mereka pun bertarung. Tentu saja pertarungan ini tidak imbang karena Rama Bergawa sangat tinggi besar dan penuh dengan kekuatan. Raden Ragawa pun kemudian bernasib sama dengan Laksmana dan kemudian terlempar oleh satu tamparan dari Rama Bergawa. Lalu Raden Ragawa pun membentangkan sebuah pusaka andalannya, yaitu pusaka Gua Wijaya, kemudian meluncurkannya kepada Rama Bergawa. Namun yang terjadi adalah Rama Bergawa menangkap senjata itu dengan mudahnya dengan hanya satu tangan, kemudian mengembalikannya dilempar kepada Ragawa. Lalu kemudian sang Rama Bergawa pun melemparkan senjatanya juga, yaitu tombak Bagrawasta. Tombak Bagrawasta ini tentu saja melesat dengan sangat kencang dengan arah menuju ke Raden Ragawa. Namun Raden Ragawa mampu juga menangkap dari tombak Bagrawasta. Rama Bergawa pun merasa sangat terkejut karena tidak ada yang pernah bisa menangkap dari senjata ataupun menghindari senjata yang dilemparkan olehnya. Lalu kemudian Raden Ragawa pun kembali melemparkan tombak Bagrawasta dengan sekuat tenaga menuju arah ke Rama Bergawa. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja tongkat Bagrawasta itu meluncur dengan sangat kencang dan tidak bisa terlihat oleh Rama Bergawa. Rama Bergawa pun tidak bisa menghindari dari tombak Bagrawasta dan menembus ke dada dirinya. Rama Bergawa pun kemudian menyadari bahwa pemuda ini adalah seorang titisan dari Batara Wisnu. Lalu dia pun teringat akan kata-kata dari Batara Narada bahwasanya ajalnya hanya bisa dijemput oleh pemuda titisan dari Batara Wisnu. Kemudian di tengah ajalnya Rama Bergawa pun kemudian mendekat dan meminta kepada Ragawa untuk datang. Ragawa pun kemudian datang dan Rama Bergawa pun menceritakan kisahnya kepada Ragawa. Dan dengan mendengarkan kisah dari Rama Bergawa, kemudian Raden Ragawa pun merasa terenyuh dan kemudian memutuskan untuk mendampingi kematian dirinya. Kemudian di antara itu kemudian Raden Ragawa pun mendoakan dan mengantar kematiannya supaya bisa mukswa. Kemudian di antara mukswanya itu Rama Bergawa menitipkan sebuah nama, yaitu nama Rama kepada Raden Ragawa. Dan untuk selanjutnya Raden Ragawa akan menggunakan nama Rama atau Rama Wijaya atau Batara Rama. Kemudian akhirnya kematian yang diidam-idamkan oleh Rama Bergawa pun terjadi dan ia pun mukswa. Begitulah kematian dari Rama Bergawa yang kepergiannya diantarkan oleh sang Batara Rama itu sendiri. Dan semenjak saat itu nama Rama atau Rama Wijaya dipakai oleh Raden Ragawa. Dan dari sinilah kemudian cerita tentang Batara Rama dan Dewi Sinta akan dimulai. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menyaksikan dan menonton sampai habis cerita wayang pada kesempatan kali ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan like, subscribe, dan komen. Tentu saja cerita tetap akan berlangsung kepada kisah Batara Rama yang kemudian sampai ke negara Ayodhya. Baik, terima kasih karena telah menyaksikan dan menonton video ini sampai akhir. Kita tutup dengan tutup lawang Sigotaka.